Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Teman Mimpi Abu Nawas, tempat berkumpulnya kisah-kisah lucu, unik, dan penuh hikmah dari sang legenda cerdik Abu Nawas. Dalam hidup ini, seringkali kita tertawa tanpa tahu mengapa, dan menangis tanpa benar-benar mengerti untuk apa. Tapi pernahkah kita berpikir, dari mana sebenarnya kita datang dan kemana kita akan pergi setelah semua ini berakhir? Suatu sore di Baghdad, angin berhembus lembut. Di bawah rindangnya pohon kurma dekat masjid, beberapa lelaki duduk melingkar. Mereka adalah para sahabat Abu Nawas. Hari itu mereka baru saja selesai sholat asar. Seperti biasa, obrolan mereka penuh tawa dan teka-teki. Kadang mereka membicarakan hal-hal duniawi, kadang soal surga dan neraka, dan tidak jarang pula tentang keanehan nasib manusia. "Abu Nawas," panggil seorang sahabatnya bernama Utsman sambil tersenyum. "Kau ini terkenal bisa menjawab segala hal. Tapi ada satu hal yang mungkin tak bisa kau jelaskan." Abu Nawas meneguk air dari kendi, lalu menatapnya dengan wajah santai. "Coba saja wahai Utsman, kalau aku tak bisa menjawab, paling-paling aku akan menjawab dengan diam," katanya sambil terkekeh. "Begini," kata Utsman serius, "menurutmu dari mana sebenarnya manusia berasal dan kemana kita akan pergi setelah kehidupan ini berakhir?" Pertanyaan itu membuat lingkaran itu tiba-tiba hening. Hanya suara dedaunan dan langkah unta yang lewat terdengar dari kejauhan. Abu Nawas memejamkan mata sejenak, lalu perlahan ia berkata, "Itu tempat yang sangat menakutkan." Para sahabatnya saling pandang keheranan. "Menakutkan?" tanya Hasan yang duduk di sebelahnya. "Bagaimana mungkin? Bukankah kita berasal dari kasih sayang Allah dan akan kembali kepadanya? Mengapa kau menyebutnya menakutkan?" Abu Nawas membuka mata, menatap mereka satu persatu dengan tatapan lembut tapi dalam. "Kalian pernah melihat bayi baru lahir, bukan?" "Pernah," jawab mereka hampir bersamaan. "Bagaimana wajah bayi itu saat keluar dari perut ibunya?" "Menangis," jawab mereka. Nah, Abu Nawas tersenyum tipis. "Itulah tanda pertama bahwa tempat asal kita sangat menakutkan. Karena siapapun yang datang dari sana selalu menangis." Mereka semua terdiam. Hanya angin sore yang menjawab. Hasan mencoba tertawa kecil. "Mungkin karena cahaya dunia terlalu terang bagi mata bayi." "Bukan, karena dia datang dari kegelapan yang panjang menuju dunia yang tak ia kenal. Ia dipaksa meninggalkan tempat yang selama ini memberinya perlindungan dan ketenangan. Maka ia menangis karena ia takut." Sahabat-sahabatnya boleh memperhatikan dengan lebih serius. "Kalau begitu wahai Abu Nawas," tanya Utsman, "apa yang kau maksud dengan tempat yang kedua? Tempat kemana kita akan pergi setelah mati?" Abu Nawas menatap langit senja yang mulai berwarna keemasan. "Itu pun tempat yang sangat menakutkan," ujarnya lirih. "Kenapa?" seru Hasan penasaran. "Karena ketika seseorang pergi ke sana," jawab Abu Nawas, "dia tak bisa kembali. Dan semua orang yang mengenalnya akan menangis." Sepulang dari pertemuan itu, Abu Nawas berjalan sendirian di jalan berbatu. Lampu-lampu minyak di pinggir gang mulai dinyalakan. Ia berhenti di depan rumah seorang janda tua yang biasa ia bantu. Di sana terdengar tangisan bayi. Ia menatap ke dalam jendela kecil itu dan melihat sang ibu menimbang anaknya dengan kasih sayang. "Lihatlah," gumam Abu Nawas, "betapa cepat manusia melupakan tangisan awalnya.
Ia melanjutkan langkahnya sambil berpikir dalam hati, kita lahir menangis karena meninggalkan tempat asal yang penuh rahasia, dan kita mati diiringi tangisan karena orang yang kita cintai belum siap melepasnya. Betapa anehnya manusia, menangis di awal dan akhir, tapi tertawa di tengah-tengah perjalanan yang sementara. Beberapa hari kemudian, kisah tentang ucapan Abu Nawas itu sampai ke telinga Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Sang Khalifah penasaran, karena para penasehatnya pun tidak mengerti maksudnya secara utuh. Maka Baginda memerintahkan pengawal memanggil Abu Nawas ke istana. Ketika Abu Nawas tiba, ia disambut hangat, namun raja terlihat serius. "Wahai Abu Nawas," kata raja, "aku dengar kau mengatakan bahwa tempat asal manusia dan tempat akhirnya adalah tempat yang paling menakutkan. Benarkah itu?" "Benar Baginda," jawab Abu Nawas dengan tenang. "Jelaskan kepadaku, bukankah kita berasal dari kasih Allah dan akan kembali kepadanya? Bagaimana mungkin itu menakutkan?" Abu Nawas menunduk hormat. "Baginda benar, Allah adalah sumber kasih sayang, dan kembali kepadanya adalah kebahagiaan bagi orang beriman. Namun aku berbicara dari sudut pandang manusia, makhluk yang lemah dan sering lupa." Raja menyipitkan mata, tertarik. Lanjutkan Abu Nawas. "Tempat asal manusia," ujar Abu Nawas, "adalah alam rahim. Di sana gelap, sempit, dan sunyi, tapi di dalamnya manusia merasa aman. Saat ia dipaksa keluar dari tempat itu menuju dunia yang asing, ia menangis ketakutan. Ia kehilangan tempatnya, kehilangan kehangatan yang dulu melindungi. Dan tempat kemana manusia akan pergi setelah mati," lanjut Abu Nawas, "adalah alam barzah. Alam yang tidak pernah kembali diceritakan oleh siapapun yang sudah memasukinya. Alam itu penuh rahasia, maka manusia takut kepadanya. Tak seorang pun tahu apa yang menantinya, dan semua yang ditinggalkan menangis dalam keheningan." Raja terdiam lama. Suasana istana menjadi hening. Akhirnya Baginda berkata pelan, "Jadi maksud bukan tempatnya yang menakutkan, tapi ketidaksiapan manusia untuk pergi ke sana." Abu Nawas tersenyum. "Tepat sekali Baginda. Tak ada tempat yang menakutkan bagi yang mengenal Tuhannya, tapi semua tempat terasa menakutkan bagi yang lupa padanya." Raja mengangguk pelan, lalu berdiri. "Wahai Abu Nawas, sekali lagi kau menegurku dengan cara yang lembut." Abu Nawas membungkuk hormat, lalu berkata, "Aku tidak menegur Baginda. Aku hanya mengingatkan bahwa setiap manusia akan berjalan ke tempat yang sama, hanya bekalnya yang berbeda." Beberapa bulan setelah kejadian itu, Baghdad diguyur hujan deras. Di tengah malam, suara pintu diketuk di rumah Abu Nawas. Seorang pemuda datang dengan wajah sedih. "Wahai Abu Nawas," katanya dengan suara serak, "guruku meninggal dunia. Aku tak tahu harus berbuat apa." Abu Nawas menatapnya iba. Ia mengangkat mantel, lalu berjalan bersama pemuda itu menuju rumah sang guru. Di sana sudah banyak orang berkumpul. Tangisan terdengar di mana-mana. Abu Nawas menatap jenazah itu lama, lalu ia berkata lembut, "Tenanglah, dia hanya pulang ke tempat yang dulu menakutkan, tapi kini tak lagi menakutkan baginya, karena dia sudah siap." Semua orang menatap Abu Nawas. Suasana sejenak hening, lalu isak tangis mulai mereda. Abu Nawas menatap pemuda itu dan berkata, "Bersyukurlah bila engkau menangis karena kehilangan orang baik, sebab itu tanda hatimu masih hidup." Keesokan paginya, setelah penguburan selesai,
Abu Nawas duduk di tepi sungai Tigris. Ia memandang air laut yang mengalir deras. Air ini, katanya pelan pada dirinya sendiri, tak pernah berhenti bergerak seperti hidup manusia. Dari sumber yang jernih, ia mengalir ke laut, kadang melewati bebatuan tajam, kadang tenang di lembah-lembah, tapi akhirnya semua kembali menjadi satu. Ia menghela napas panjang, dan mungkin tangisan bayi saat lahir dan tangisan orang saat kematian bukanlah tanda ketakutan semata, tapi tanda bahwa manusia sadar ia sedang berpindah alam dari yang ia tahu ke yang belum ia tahu. Tiba-tiba seorang anak kecil berdiri menghampirinya, membawa seekor burung kecil yang terluka. Abu Nawas, burung ini jatuh dari sarangnya. Apa yang harus aku lakukan? Katanya panik. Abu Nawas tersenyum, menerima burung itu dengan lembut. Rawatlah dia, nak. Mungkin ia jatuh karena takut terbang, tapi kalau kau beri dia waktu, suatu hari ia akan berani kembali ke langit. Anak itu mengangguk dan berlari lembut. Abu Nawas menatap burung kecil itu pergi, lalu berkata lirih, begitulah manusia, selalu takut meninggalkan tempat lamanya, padahal di luar sana ada langit yang luas menantinya. Menjelang malam, Abu Nawas menyalakan lampu kecil dan duduk menulis di atas papirus. Ia menulis kalimat terakhir dari renungannya. Tempat asal dan tempat tujuan bukanlah kegelapan, tapi cermin dari hatimu. Bila hatimu gelap, maka semuanya tanpa ketakutan. Tapi bila hatimu terang oleh iman, maka bahkan kematian pun hanyalah pintu menuju cahaya. Ia menatap bintang-bintang di langit Baghdad, lalu tersenyum kecil. Tempat ini bukanlah neraka, bukan pula rahim, gumamnya. Tempat itu hanyalah perjalanan pulang. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Teman Mimpi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.